Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Komandan. Selamat sore. Kami dari Pendim 1624 Flores Timur Ya, izin menanyakan terkait penerimaan prajurit karir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, baik Tamtama, Bintara, dan perwira yang belum diketahui oleh masyarakat setempat atau umumnya di Kabupaten Flores Timur, Komandan. ya, Namun sebelumnya, izin Komandan, mohon memperkenalkan diri. ya. Saya Letkol Infantri Muhammad Nasir Simanjuntak, NRP 1102 0016800277. Jabatan sekarang Komandan Kodim 1624 Flores Timur yang membawahi wilayah teritorial di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Saya di sini melaksanakan tugas pengabdian untuk menjaga pertahanan negara Republik Indonesia sesuai dengan wilayah teritorial di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata bersama segenap anggota Kodim 1624 Flores Timur. Mohon izin Komandan, mohon dijelaskan apa saja yang menjadi kriteria dalam seleksi penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ya, kriterianya ataupun persyaratannya ada kita buat ataupun yang sudah diatur oleh TNI Angkatan Darat dua persyaratan dalam perekrutan TNI Angkatan Darat, yaitu persyaratan umum. Hal ini yang persyaratan umum tentu dia sebagai warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun saat pembukaan pendidikan pertama pada saat akan melaksanakan pendidikan. Selanjutnya, tidak memiliki catatan kriminal dalam bentuk apapun yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. Sedangkan persyaratan yang kedua ataupun persyaratan lainnya adalah yang pertama, pria dan juga wanita sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota ataupun mantan prajurit TNI, Polri ataupun PNS TNI Angkatan Darat. Berikutnya berijazah minimal SMA, SMK, MA baik negeri maupun swasta. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam tahap pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Memiliki tinggi badan minimal 160 cm dan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Bersedia menjalani ikatan dinas selama 10 tahun. Serta selanjutnya siap ditempatkan dalam satu kejabangan di TNI Angkatan Darat dan siap ditempatkan di mana saja pun dia berada. Nah, itu untuk persyaratan yang 2 poin tersebut harus dibenahi secara lengkap, kurang lebih begitu. Terima kasih Komandan. Mohon izin Komandan, ada satu lagi. Mohon dijelaskan untuk apa saja materi seleksi menjadi prajurit karir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Baik, untuk materi seleksinya itu sebenarnya tidak mudah. Namun kalau dipersulit juga tidak. Karena bisa dilalui oleh anak-anak muda pada umumnya. Seperti bagian yang pertama adalah seleksinya 1 administrasi, yang kedua kesehatan, yang ketiga jasmani, yang keempat akademik, yang kelima psikotes, yang keenam kesehatan kedua lagi, yang ketujuh pantohir. Dan rangkaian-rangkaian semuanya itu adalah rangkaian yang kolektif dan memenuhi syarat semua sehingga dia dinyatakan lulus secara
masuk pendidikan TNI Angkatan Darat. Begitu. Siap, Komandan. Mohon izin, Komandan. Selanjutnya, apakah penerimaan Tamtama PK Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun 2025 ini yang sekarang sedang berlangsung, dan juga penerimaan prajurit karir Bintara Perwira, apakah selalu dimudahkan? Kami mohon penjelasannya, Komandan. Ya, untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dari dulu pun sebenarnya gratis, namun kami sampaikan lagi dan pertegas sesuai dengan arahan dari pimpinan kita dari TNI Angkatan Darat agar disampaikan ulang lagi, agar tidak ada semacam penyampaian yang tidak searah dengan yang sudah diundang-undangkan oleh TNI Angkatan Darat. Karena banyak semacam informasi-informasi kalau masuk TNI Angkatan Darat itu harus bayar. Padahal mulai dari pendaftaran sampai dengan selesai itu semuanya gratis. Kalaupun ada yang sifatnya membayar, baik yang dibayar maupun yang menerima pembayar, akan diproses secara hukum yang berlaku di TNI Angkatan Darat. Itu akan kena sanksi dengan sanksi yang pantas dan ada efek jera sehingga menjadi contoh bagi peserta-peserta seleksi yang berikutnya untuk masuk TNI Angkatan Darat. Kira lebih demikian, saya kira semacam himbauan sekaligus lah ini agar permudahan-permudahan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat menggambarkan kepada anak-anak muda kita untuk ikut aktif mendaftarkan diri. Usaha tidak akan mengecewakan hasil. Seperti itu. Yang penting disiapkan. Sehingga anak-anak muda bisa lolos dan tidak ada bahasa kecewa kalau sudah disiapkan dengan matang dan masuk ranking dalam perekrutan untuk menjadi TNI Angkatan Darat. Saya kira kurang lebih begitu. Terima kasih, Komandan, untuk informasi dan penjelasan. Semoga masyarakat setempat umumnya di Kabupaten Flores Timur bermanfaat untuk penjelasannya, Komandan. Mohon izin, Komandan, apa pesan-pesan untuk anak-anak muda Flores Timur dan Lembata terkait penerimaan prajurit karir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat? Baik, untuk anak-anak muda khususnya Kabupaten Flores Timur dan juga yang di Kabupaten Lembata, mari kita berbondong-bondong untuk mengikuti tes bagi yang berkeinginan tapi untuk masuk TNI Angkatan Darat, dan itu tidak membayar 1% pun untuk masuk anggota TNI Angkatan Darat. Hanya untuk lulusnya memang harus memenuhi kriteria yang sudah digariskan oleh TNI Angkatan Darat, seperti persyaratan-persyaratan umum dan persyaratan-persyaratan khusus. Dia lalui itu semua dengan menyiapkan fisik, menyiapkan kesehatannya, dan menyiapkan pengetahuan umum, sehingga tes demi tes dapat dia lalui dengan baik dan hasilnya memuaskan dan lulus untuk mengikuti pendidikan di tiap tingkatan yang dilaluinya mengikuti tes TNI Angkatan Darat, baik itu Catam, Caba, Akmil, ataupun Sepapeka TNI Angkatan Darat, akan terlewati dan akan lolos apabila memang sudah maksimal yang dapat dilakukan sesuai dengan usaha-usaha perorangan masing-masing. Untuk anak-anak muda yang sudah lulus SMU dan yang masih cukup umur, agar segera mendaftarkan diri, dan kalau misalnya pernah kalah 1 kali, diulangi lagi. Kalaupun masih kalah, diulangi lagi. Karena nasib dan keberuntungan itu tidak jauh dari
usaha yang sudah dilakukan pada saat mengikuti tes terlebih dahulu di TNI Angkatan Darat. Seperti itu. Terima kasih banyak Komandan untuk Ya. pesan-pesan yang disampaikan oleh Komandan untuk anak-anak muda yang ada di Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Demikian podcast kali ini bersama dengan Bapak Komandan Kodim 1624 Flores Timur. Semoga dari penjelasan yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk masyarakat setempat atau umumnya di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Terima kasih Komandan Kodim atas penjelasan singkatnya terkait penerimaan prajurit karir baik Tamtama, Bintara maupun Perwira. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bagi anak-anak muda, putra-putri terbaik bangsa, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, serta anak-anak muda dimanapun berada, yang berbadan sehat, jasmani maupun rohani dan bermental tangguh. Marilah bergabung dengan kami menjadi prajurit karir TNI Angkatan Darat. Sekarang telah dibuka pendaftaran pendidikan calon Tamtama prajurit karir gelombang 1 tahun anggaran 2025. Selama proses pendaftaran, seleksi, dan pendidikan tidak dipungut biaya atau gratis. Apabila ada kecurangan menggunakan uang selama proses seleksi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku baik pemberi maupun penerima. Jadi jangan ragukan penerimaan TNI Angkatan Darat. Daftarkan segera diri Anda sekarang juga agar terpilih yang terbaik menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Maju terus dan jangan pernah menyerah. Terima kasih.